Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Hari ini di bab baru ya, yaitu mengenai denah dan skala. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu kita akan membaca denah dan membaca koordinat kartesius. Apa itu? Ini adalah hal baru ya buat kalian. Nah, jadi disimak baik-baik pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, kita mulai dari pengertian denah. Biasanya kalian sering menjumpai dalam undangan pernikahan atau undangan khitanan, di mana di sini terdapat denah lokasi atau peta lokasi. Nah, dalam denah lokasi atau peta lokasi, nah di sini biasa digambarkan secara sederhana gitu ya. Nah, Ibu coba menggambarkannya lebih sederhana untuk mudah dipahami. Seperti ini misalkan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa peta lokasi atau denah itu adalah gambaran sederhana tentang lokasi suatu tempat atau letak ruangan gitu ya. Jadi misalkan di situ berisi dalam denah itu rumah atau perkantoran atau nama jalan atau lapangan begitu. Jadi dalam denah atau peta lokasi itu terdapat tempat-tempat atau bangunan yang menjadi petunjuk agar kita mudah untuk mencari lokasi tersebut. Kemudian, yang tidak ketinggalan lagi dalam sebuah denah itu pasti ada yang namanya arah mata angin. Arah mata angin itu apa? Nah, arah mata angin itu menunjukkan atau sebagai petunjuk di mana sisi barat atau sebelah barat, sisi utara, timur, dan selatan. Nah, biasanya dalam sebuah denah menuliskan arah mata anginnya cukup 4 gitu ya, biasanya cuma utara, selatan, timur, dan barat. Tapi ada juga yang menuliskannya lengkap gitu, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Jadi, kalau kalian membaca sebuah denah, perhatikan dulu di mana arah-arahnya ya, di mana utara, selatan, di mana barat, dan timurnya. Bagaimana kita membaca denah? Mari simak baik-baik pembelajaran ini. Nah, Ibu pakai contoh yang tadi, yaitu gambaran sederhana tentang denah lokasi ya. Perhatikan di sini ada rumah Aska, Ina, Doni, Ali. Nah, kemudian dia rumahnya berderetan gitu. Kemudian ada pos ronda, ada masjid, ada SD, ada lapangan, ada warung. Dari denah ini arah mata anginnya seperti ini. Utara, selatan, barat, timur, timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. Lalu dari denah ini kita akan bisa tahu atau kita bisa membaca contohnya nih ya. Rumah Aska, perhatikan, rumah Aska ada di sebelah barat rumah Ina. Nah, ini rumah Ina, ini rumah Aska. Rumah Aska ada di sebelah baratnya nih, barat ya, ada di sebelah barat rumah Ina. Kemudian rumah Doni, nah ini bisa ada dua kemungkinan ya, rumah Doni terletak di antara rumah Ina dan rumah Ali. Nah, tapi dengan menggunakan arah mata angin kita bisa menuliskan rumah Doni berada di, misalkan di sebelah barat rumah Ali atau di sebelah timur rumah Ina. Jadi tergantung kita baca arah mata anginnya bagaimana. Jadi nanti setiap anak bisa kemungkinan berbeda jawabannya. Bisa misalkan rumah Doni berada di antara rumah Ina dan Ali. Atau rumah Doni berada di sebelah barat rumah Ali. Atau rumah Doni berada di sebelah timur rumah Ina. Begitu ya. Kemudian masjid. Nah, masjid berada di sebelah timur SD Harapan Kita. Kemudian pos ronda nih, pos ronda ada di sebelah mananya? Oh, ternyata dia menunjukkan arah utara, berarti
pos ronda ada di sebelah utara dari masjid. Kemudian lapangan bola ada di antara warung dengan SD, bisa. Atau lapangan ada di sebelah selatan dari rumah Doni, juga bisa. Atau lapangan ada di sebelah barat SD Harapan Kita, juga bisa. Jadi jawabannya tidak cukup satu gitu ya. Jadi kalian antara teman kamu dengan teman yang lainnya itu bisa saja jawabannya berbeda. Meskipun sama-sama betul tapi berbeda jawaban, itu tidak mengapa. Kemudian, Ibu mau mengenalkan kalian yang namanya bidang koordinat kartesius. Nah, inilah yang dinamakan bidang koordinat kartesius. Ada dua sumbu tegak, ini yang berdiri ya, sumbu tegak dan sumbu mendatar. Setiap sumbunya itu bertuliskan bilangan 0, yang di tengah-tengah ini 0 ya, 0 ke atas dia bernilai positif, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ke bawah itu negatif, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Sama halnya untuk sumbu tegaknya, sumbu mendatarnya. Jika dia ke kanan, dia bernilai positif 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jika dia berarah ke kiri, dia bernilai negatif 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Lalu sumbu mendatar ini dinamakan sumbu X ya, sumbu X ini untuk mendatar. Kemudian sumbu tegaknya yang berdiri itu namanya sumbu Y. Jangan terbalik ya. X itu mendatar, yang tegak itu Y. Kemudian perhatikan, kita mau mencari posisi benda dalam bidang kartesius. Misalkan Ibu taruh apel di sini nih. Dia berada di posisi mana gitu. Cara membacanya, perhatikan betul-betul ya. Cara membacanya, kalian tahu ya huruf dalam abjad itu X duluan kan, X, Y, Z. Nah, berarti sama, kita menuliskannya X-nya dulu baru Y. Penulisannya nih, dalam kurung X, Y. Nah, baru kita tulis si apel tadi, X-nya berapa nih? Oh, X-nya ada di 2. Kemudian Y-nya ada di 4. Berarti posisi apel itu di 2,4. X-nya 2, Y-nya 4. Perhatikan betul-betul untuk ini ya. X-nya 2, Y-nya 4. Berarti posisi apel ada di 2,4. Gitu ya. Kemudian perhatikan, Ibu punya bintang, posisinya di mana kira-kira? Iya, X-nya. Ini ya, X-nya 4, Y-nya berapa di sini? Iya, Y-nya 1, berarti 4,1. Kemudian satu lagi, Ibu punya jeruk di sini. X-nya di mana? Selalu X dulu ya yang dicari ya. X-nya ada di negatif 4. Nah, Y-nya di mana? Y-nya ada di 2. Berarti posisi jeruk ada di negatif 4,2. Nah, begitu. Jadi ketika kita membaca posisi pada bidang koordinat kartesius, itu selalu X yang didahulukan terlebih dulu. Kalau tadi kita mencari posisi benda, sekarang posisi titik pada koordinat kartesius. Nah, tadi ya, koordinat kartesius ada dua sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, Ibu punya 3 titik. Titik A, titik B, dan titik C. Perhatikan berapa koordinat atau posisi titik A. Nah, titik A berarti ada di X-nya berapa ini? X-nya 2, Y-nya 1. Berarti A itu 2,1. Yang B, nah perhatikan yang B. X-nya 6, Y-nya 1.
berarti B itu posisinya di 6,1. Yang C itu posisinya X-nya di 4, Y-nya di 5, berarti 4,5 itu posisi C. Jika titik-titik A, B, C dihubungkan, maka akan membentuk sebuah bangun datar segitiga. Nah, inilah materi yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Jadi kita akan menentukan letak atau posisi titik pada bidang kartesius. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah pembelajaran mengenai membaca denah dan koordinat kartesius sudah selesai. Semoga kalian dipahamkan ya dalam menerima pembelajaran hari ini. Jadi kalau masih belum paham boleh diulang-ulang lagi. Insya Allah pekan depan kita akan belajar tentang skala. Nah, ini materi terakhir sebelum kalian akan mengikuti penilaian akhir semester. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.